A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan, dari kejelekan semua makhluknya. Maka orang yang membaca doa seperti ini, makhluk Allah yang ada di bumi ini tidak ada yang bisa membahayakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Kepada Bapak Pembina dan juga penasihat Yayasan Masjid Cengho Surabaya yang kami hormati, Bapak Takmir dan semua para jamaah yang ada di rumah yang kami hormati, yang kami banggakan, yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak bisa bertatap langsung sebagaimana biasanya, karena mengingat situasi dan kondisi yang saat ini sudah diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, sehingga kita tidak bisa bebas pergi kemana-mana. Mudah-mudahan melalui video ini bisa mewakili sebagaimana kehadiran kita di Masjid Cengho sebagaimana biasanya. Karena itulah mudah-mudahan para jamaah yang ada di rumah senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin oleh Allah, dan diselamatkan dari virus yang membahayakan COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk mengawali kajian pada hari ini, kami ingin membaca surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa musibah, bencana, wabah yang terjadi di muka bumi ini, termasuk pula yang terjadi pada diri kita, semuanya telah ditulis di dalam kitab Allah yang dikenal dengan Lauhul Mahfuz atau fi Lauhin Mahfuz. Ya. Semua itu telah dicatat dan ditulis Allah sebelum wabah bencana itu diciptakan oleh Allah. Bahkan semua takdir kita telah dituliskan oleh Allah sebelum kita dilahirkan di muka bumi. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Hadirin rahimakumullah, karena itu kapan wabah itu terjadi dan di mana, siapa yang terpapar dan mati karenanya, sebenarnya sudah ada catatannya semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Cuma yang menjadi persoalan adalah apakah takdir yang sudah digariskan oleh Allah sejak zaman azali itu masih ada kemungkinan bisa dirubah atau tidak. Nah, ulama ahlu tauhid dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama yang tergolong dalam aliran Jabariyah
yang diantaranya ada yang namanya Syekh Jafar Jaham bin Sofyan mengatakan bahwa kalau Allah sudah mentakdirkan, maka siapapun dengan upaya apapun tidak mungkin bisa merubahnya kecuali Allah sendiri. Artinya mereka mengatakan bahwa dunia ini adalah ibarat wayang bergerak dan tidaknya wayang itu tergantung dalamnya, dan dalam kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pendapat ini dibantah oleh beberapa ulama lainnya yang masuk dalam kategori aliran Qadariyah, Mu'tazilah, termasuk pula Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka semua mengatakan bahwa takdir Allah ini digolongkan kategori takdir mu'allaq. Oleh karena itu masih sangat mungkin untuk bisa dirubah. Dengan apa merubah takdir Allah ini? Yaitu pertama dengan jalan usaha, ikhtiar, dan kerja keras semaksimal mungkin menurut kemampuan manusia itu sendiri. Karena ini didasarkan pada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang mau merubah nasibnya sendiri. Dengan kata lain, Allah tidak akan merubah takdir satu kaum kecuali kaum itu yang merubah takdirnya sendiri. Nah, karena itulah usaha dan kerja keras, ikhtiar semaksimal mungkin supaya kita tidak terpapar dan tidak terjangkit virus corona ini, maka kita ikuti prosedur yang kesehatan dan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, di antaranya adalah menjaga jarak dengan manusia atau yang dikenal dengan social distancing, sehingga kita tidak melakukan sholat tarawih seperti ini adalah dalam rangka ikhtiar, karena kita tidak tahu siapa yang terjangkit dan siapa yang akan membawa penyakit itu kepada kita semua. Di samping itu, ikhtiarnya adalah menjaga kebersihan seperti yang kita lakukan selama ini. Hadirin rahimakumullah, karena ikhtiar dan upaya manusia itu adalah terbatas, ya, masih ada kekuatan dan daya yang super dan maha dahsyat, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka harus disertai dengan doa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa adalah merupakan senjata pamungkas bagi orang mukmin. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan otaknya ibadah. Dengan kata lain, kalau ibadah itu tanpa doa sama dengan tidak ada artinya. Oleh karena itulah doa harus selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya saudara sekalian, doa apa yang kita baca supaya kita semua diselamatkan oleh Allah? Yang pertama, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kharaja min baitihi thumma qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, yuqalu hina idin, saat itu pula kata Nabi, malaikat akan berkata kepadanya, kufita wa hudita wa wuqita, engkau telah dicukupi, diberi hidayah atau petunjuk, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanaha lahu syayatin, saat itu pula setan-setan
menjauh darinya, setan pergi darinya. Wa qala lahu syaitonul akhar, dan saat itu pula salah satu setan kemudian bilang kepada temannya, kaifalaka birajulin kufiya wa hudiya wa wuqiya, rawahu Muslim. Mana mungkin kamu bisa menggoda seseorang yang telah dicukupi, dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para hadirin, mulai sekarang mari kita ingatkan keluarga kita, anak-anak kita, kalau keluar rumah jangan sampai lupa mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, ya, agar kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada seorang sahabat namanya Khawlah binti Hakim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, ya, thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un. Barang siapa yang ketika sampai di suatu tempat kemudian mengucapkan doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa membahayakannya. Nah, ini doanya saudara sekalian, ya. Saya ulangi lagi, mohon didengarkan dan supaya diamalkan nanti, mudah-mudahan tidak lupa. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan, dari kejelekan semua makhluknya. Maka orang yang membaca doa seperti ini, makhluk Allah yang ada di bumi ini tidak ada yang bisa membahayakannya. Nah, virus corona atau COVID-19 itu adalah salah satu makhluk Allah. Karena itulah jangan lupa membaca doa ini. Saya ulangi sekali lagi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kalau sudah sampai di suatu tempat. Nah, selanjutnya para hadirin, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca doa di pagi hari 3 kali, kemudian sore hari 3 kali, maka makhluk Allah baik yang ada di muka bumi maupun ada di langit tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Apa doa itu? Dan insya Allah jamaah semua sudah hafal. Kecuali yang belum, tolong diperhatikan nih. Ini doanya juga lebih panjang daripada yang tadi. Doa ini adalah Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, saya ulang lagi. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini. Jadi pagi hari dibaca 3 kali, sore hari 3 kali, maka kata Nabi tidak ada satupun makhluk Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi yang bisa membahayakannya. Doa ini artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang dengan asmanya, maka tidak ada satupun yang bisa membahayakannya, baik makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar, lebih Maha mengetahui. Inilah saudara sekalian, di antara upaya dan doa yang harus seiring dan sejalan agar kita semua dihindarkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam satu riwayat Nabiullah Musa alaihissalam itu adalah seorang nabi dan rasul, tapi juga tidak pernah meninggalkan ikhtiar. Beliau pasti sadar kalau nabi dan rasul itu punya mukjizat dan pernah dibuktikan untuk mengalahkan tukang sihirnya Raja Fir'aun. Di saat dikumpulkan di padang Sahara dan semua umat dikumpulkan untuk menyaksikan
kehebatan tukang sihir Raja Fir'aun. Mereka melempar tampar jadi ular. Saat itulah kemudian yang terakhir, Nabi Allah Musa melempar tongkatnya juga jadi ular besar yang memakan ular-ularnya tukang sihirnya Raja Fir'aun. Nah, ketika itulah semua tukang sihirnya Raja Fir'aun beriman kepada Nabi Musa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh semua manusia saat itu. Sehingga Raja Fir'aun murka, akhirnya mengumpulkan pasukan untuk mengejar, hendak membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Musa lari? Bukankah Nabi Musa punya pengalaman telah melempar tongkatnya jadi ular? Kenapa Nabi Musa kemudian tidak mengatakan, wahai umatku, silahkan berada di belakangku, akan aku lempar tongkatku lagi supaya menjadi ular dan memakan Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi mengapa tidak begitu? Beliau mengajak lari sekencang-kencangnya, tapi beliau sudah terhimpit, kepepet, karena di depannya sudah ada lautan. Maju mati, mundur pun juga menghadapi musuh, pasti mati. Nah, saat itulah dalam kondisi tidak berdaya, beliau kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'anu la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Engkaulah yang menghilangkan dan berhak untuk membantu semua kesulitan yang kami hadapi. Hari ini kami mengadu, kata Nabi Musa, maka tolonglah kami, karena tidak ada daya dan upaya yang kami miliki kecuali hanya daya dan kekuatanmu, wahai Tuhanku yang maha agung dan maha luhur. Nah hadirin, ketika itulah kemudian tongkatnya Nabi Musa dipukulkan dan lautan terbelah menjadi jalan yang begitu lapang, dan akhirnya beliau dan umatnya selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Ini artinya apa? Bahwa Nabi Musa tidak hanya mengandalkan doa, tapi beliau berupaya keras semaksimal mungkin. Begitu kemampuan dan dayanya sudah habis, baru menyadari bahwa tidak ada kekuatan lagi kecuali hanya kekuatan Allah, maka doa saat itu diperlukan. Oleh karena itulah, dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh mengandalkan usaha saja, dan tidak boleh hanya mengandalkan doa dan kepasrahan saja. Doa dan usaha harus seiring sejalan, dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah. Pernah dalam satu riwayat disampaikan, ada seorang sahabat yang datang ke masjid mau jamaah, tiba-tiba membiarkan unta berkeliaran. Ketika itu Nabi kemudian menegurnya, mengapa kamu tidak mengikatnya? Sahabat ini kemudian menyatakan, wahai Rasulullah, aku serahkan untaku kepada Allah untuk melindunginya. Kata Nabi, bukan itu yang namanya pasrah. Ikat dulu, baru kemudian menyerahkan kepada Allah. Kalau kamu biarkan begitu saja, pasti hilang. Jangan-jangan mengatasnamakan Allah, tidak melindungi. Oleh karena itulah, ikhtiar dan upaya semaksimal mungkin disertai dengan doa dalam rangka menghadapi COVID-19 ini tetap harus kita lakukan. Demikian yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan mudah-mudahan kita semua selamat, dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.